Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dewi Andriani, NPM 2215061033. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum judul 2 Embedded System, yaitu mengenai rangkaian-rangkaian di walkway. Untuk yang pertama itu ada rangkaian atau dari sensor suhu dan kelembapan. Oke, jadi ini rangkaian yang saya buat dari source code juga dari modul. Sebelumnya saya akan menjelaskan di ininya, oh ya, diagram Jasonnya ini saya yang membuat di akun saya sendiri. Nanti link dari walkway-nya akan saya taruh di deskripsi. Oke, yang untuk source code yang paling atas ini udah include DHT. Jadi ini kemarin itu kita perlu install dulu library-nya biar bisa running si simulatornya ini, rangkaiannya ini. Jadi kita mendefinisikan ini include ini untuk definisiin kalau program kita tuh menggunakan library DHT. Biasanya kan include IOStream gitu kan untuk di source code C++ yang lain. Ini kita pakai DHT H. Lalu di sini ada define DHT pin 12 yang mana nanti ini DHT pin ini kita sambungin dengan kabel jumper ke pin nomor 12. Lalu di sini juga ada DHT 22. Karena kita pakai DHT 22, jadi kita pakainya DHT 22 juga di sini. Kita definisinya. Kalau misalnya kita pakai DHT 11, jadi ya kita carinya ya apa namanya? Kayaknya kita cari yang DHT 11 di sini buat nyarinya. Nah, ini tuh buat ini sih untuk buat objek gitu kalau nggak salah. Terus di sini ada void setup. Void setup ini fungsinya buat eksekusi sekali se dari program ini dimulai inisiasi komunikasi serial. Ini kecepatannya 9600 bps terus dimulai dari DHT begin atau dimulai dari si DHT ini. Terus ini ada void loop. Void loop itu kita bisa biasa nyebutnya kayak perulangan gitu. Jadi dia tuh akan mengeksekusi secara berulang setelah void setup ini udah dieksekusi nih. Void setupnya udah dieksekusi, terus dia akan nge-looping dengan delaynya itu 1000 atau 1 detik. Terus sini default humidity, ini tuh dia buat membaca kelembapannya, karena kita ini pakai sensor suhu dan kelembapan kan, jadi kita bacanya di sini. Terus sini ada if. Jadi jika apa namanya si humidity-nya ini sama dengan temperaturnya ini berarti sensornya tuh rusak. Nanti dia akan menampilkan tulisan sensor rusak ini. Nah, di sini nanti kita uh, outputnya kita pakai serial print ini untuk menampilkan output yaitu kelembapannya berapa, terus nanti ada presentasi suhunya juga harus pakai satuannya itu derajat Celcius. Kita coba buat um, merunning programnya. Nah, ini. Jadi kelembapannya 40. Menurut saya ini kurang akurat dengan suhu di sekitar karena nih lihat sendiri kan di sini suhunya kita tuh sedang di 28 derajat mana itu? Di 28 derajat Celcius tapi di sini suhunya 24 derajat Celcius. Ya kan kembali lagi ini cuma simulasi dan kita nggak pakai alat atau sensor yang sesungguhnya jadi wajar banget sih kalau misalnya dia nggak akurat dengan situasi atau kondisi real time-nya gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah sensor LDR. Kita buka dulu. Ini kita berhentiin dulu. Berarti untuk sensor yang pertama udah berjalan nih. Yang kedua itu sensor LDR. Sensor LDR ini sensor jarak ya. Oke, jadi di sini kita pakai satu sensor LDR. Kita kalau mau ngambil partnya itu kita nggak bisa nulis sensor, kita tinggal klik LDR aja. Ketika kita klik, yes, ini sensor kita. Terus aku di sini pakai 2 resistor dan 2 LED ya.
Maaf, LDR itu bukan sensor jarak, tapi sensor kalau nggak salah tentang cahaya yang dia hidup dan mati gitu. Kemarin di praktikumnya itu kita waktu menggunakan sensor LDR ini, sensornya tuh hidup di saat ini yang merah-merahnya ini tidak menangkap cahaya dari sekitar. Jadi ketika lampunya mati, sensor LED-nya itu hidup yang di sini. Oke. Ini LDR pin-nya di A5. Nih, LDR pin-nya kita pakai di A5. Terus PWM LED pin-nya ini, PWM-nya nih, 3 LED yang ini. Terus non PWM LED-nya itu di 2 LED yang ini. Beda sesernya kita masukin ke 2. Terus LED satunya ini ke negatif atau ke ground-nya. Di sini saya mau jelasin dulu source code yang saya buat. Ini sama kayak sebelum-sebelumnya kita pakai kabel jumper, Arduino Uno, dan ini boardnya saya pakai yang half. Oke, jadi di sini ada cons integer LDR pin, PWM LED pin, non PWM LED pin. Ini dia buat disambungin ke sininya nih pin-pinnya ini. Langsung masuk ke file setupnya aja ya, sama kayak yang sebelumnya juga. File setup itu ya buat mengeksekusi sekali program saat program itu dimulai gitu lah ya. Dengan serial begin ya, begin, begin, begin. Pokoknya itu sama juga 9600 bps. Dengan LED-nya ini sebagai output. Nah, di loopingnya ini apa dia bakalan terus dieksekusi berulang ya kan dengan kita pakai integer sensor value analog read di LDR pin-nya itu. Terus nanti ditampilkan juga nilai sensor LDR-nya. Terus brightness-nya ini kita pakai yang 1023 sampai 255. Ini kita pakainya rentangnya dari 0 sampai 255 sesuai dengan nilai PWM-nya. Terus analog white ini buat modulasi lebar dari PWM-nya itu sih. Dia buat mendukung PWM-nya itu kecerahannya. Terus yang ini untuk kecerahan LED, tapi kita karena kan non PWM kan, jadi nggak pakai PWM gitu. Dengan delay-nya ini 1000. Delay-nya 1 detik juga. Kita coba eksekusi. Oke. Nah, yang hidup cuma ini aja kan. Karena ya, dia nggak bisa nangkap si cahaya. Kalau kita pakai rangkaian yang real berupa benda kayak gitu, benda boardnya, Arduino-nya, terus sensornya itu real. Kalau kita matiin lampu, lampu yang ini tuh bakal mati. Ini saya nggak tahu ini caranya melihatnya gimana. Kalau di sini cara matiinnya, apa yang harus saya matiin lampu? Nggak bakal ngaruh karena sensornya cuman simulasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yang ada di modul, itu tanyanya tentang kenapa sensor LDR, LED yang dihubungkan ke pin PWM, LED yang dihubungkan ke pin PWM, dan non-PWM ini responnya berbeda. Nih kan, kayak, kok satunya hidup, satunya mati sih? Jadi teman-teman, ada perbedaan respon antara LED yang terhubung ke pin PWM dan non-PWM itu terletak pada cara kontrol kecerahan yang berbeda antara kedua jenis pin tersebut. Jadi, pin PWM ini tuh memungkinkan pengaturan kecerahan lebih halus nih, brightness-nya ini, dan proporsional. Sementara non-PWM itu memungkinkan pengaturan kecerahan yang dalam 2 atau 3 tingkat yang berbeda gitu. Maka ada yang hidup dan ada yang mati. Selanjutnya di yang ketiga, kita ke sensor ultrasonic plus buzzer. Sensor ultrasonic. Jadi di modulnya itu kemarin untuk soal nomor 3 itu ada sedikit tambahan, yaitu kita diminta untuk menambahkan buzzer pada rangkaian sensor ultrasonic, terus kita harus memperbarui code-nya agar mencapai kondisi buzzer ini akan berbunyi ketika mencapai ambang batas jarak yang telah ditentukan. Oke, sebelumnya aku jelasin rangkaiannya dulu. Jadi di sini saya pakai satu Arduino Uno, sama kayak yang sebelumnya juga kita pakai half board, pakai satu LED, pakai resistor juga. Terus ini ada sensor ultrasonic HC-nya, terus ini adalah buzzernya.
Terus ini juga kita pakai kabel jumper ya. Saya nambahin LED di sini, yang mana LED ini bakal nyala kalau dia udah nyampe apa namanya, udah nyampe ambang batas jarak yang telah ditentukan. Jadi LED-nya nyala, buzzernya juga bunyi. Oke, ini udah jelas lah ya. Nanti ke apa namanya, kabelnya ini kemana-kemananya akan dijelasin di source code-nya ini. Jadi kita definisikan dulu ini trigger pin di sini ke 9, terus echo pin-nya 10, LED-nya di 13, lalu buzzer pin-nya aku masukin di 11. Ini untuk definisinya sebagai jadi di sini tuh apa namanya, yang jadi output itu LED, buzzer pin, sama trigger pin, echo pin ini sebagai input. Terus untuk loopingnya ada durasi atau waktu dan jarak. Jadi kita tuh mengirimin sinyal ke sensor ultrasonik dengan masukin trigger pin ini selama 2 mikrodetik. Delaynya tuh selama 2 mikrodetik gitu. Terus dia bakal high ini kalau apa namanya, selama 10 mikrodetik. Lalu habis itu dia kembali mati lagi atau low. Terus kita tuh ngukur durasi sinyal pantulan dari echo pin ini menggunakan nih pulse in ini. Jadi habis itu kita cetak jaraknya atau distance-nya. Dalam ini kita masukin kalau nggak salah satuannya 1 meter. Iya. Jadi nanti bakal tampilin jarak, terus distance, duration per innya berapa sentimeter. Nah, ini ada, saya masukin fungsi if else juga untuk ngidupin buzzernya. Jadi kalau jarak yang terukur ini kurang dari 1000 cm, terus untuk menghidupkan buzzer dan LED-nya ini, jadi kalau kurang dari 1000, buzzer pinnya ini nyala, LED-nya nyala, terus kita masukin tone atau suara, jadi buzzernya nggak bakal diem aja ketika kita ngidupinnya. Jadi ketika kita, kalau kita ngidupin, tapi ketika jaraknya ini kurang dari 1000, buzzernya itu bakal mengeluarkan suara juga, apa namanya, LED-nya bakal hidup. Nah, else kalau misalnya dia tidak kurang dari 1000, berarti lebih dari 1000. Kayak misalnya nilainya 1200 cm sih, 1 cm berarti 1,2 meter gitu, berarti dia nanti LED-nya mati. Ini kita delaynya 1000 juga. Nanti kita coba ubah-ubah, tapi kita running dulu simulatornya. Nyala ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi dari apa waktunya, nanti akan saya share di deskripsinya. Nah, jaraknya ini menurut saya juga kurang akurat karena ya namanya sensornya juga cuma di apa namanya, simulasi aja, sensornya nggak nyata. Cuma kalau sensornya nyata, ketika kita ngarahin sensornya itu ke suatu benda, itu dia bakal mengukur jaraknya sentimeternya berapa gitu. Terus kalau misalnya ini kita ubah jadi, karena ini kan sekitar 393 kan, kalau misalnya distance kita ubah 100 doang, terus kita simulatornya mati karena jaraknya 300-an, sedangkan distance di sini 100 kan. Coba kalau kita ganti 393, tetap juga karena jaraknya di sini 397. Kalau kurang dari 30, 397 itu kan sama dengan kan, kita lihat dia hidup atau enggak. Jadi kecuali kalau di sini saya tambahin sama dengan, kurang dari, atau sama dengan. Jadi source code-nya benar ya teman-teman. Nih, kita balikin ke yang awal aja. Ini aku tulis berapa ya? 500 deh. 500. Oke, yang selanjutnya itu terakhir kita punya rangkaian motor servo.
potentiometer, dan motor servo. Oke, jadi di sini kita pakai oh, mana sih? Kita pakai satu motor servo. Nih, yang ini motor servo. Dan ini tuh si potentiometernya. Sini kita cuma nambungin kabel jumper aja sih. Kabel jumper, terus satu Arduino Uno, dan half breadboard. Saya jelasin dulu, ini diagram JSON-nya juga milik saya ya. Karena ini akunnya juga akun saya nih. Ya, tadi kan, tadi kita tunjukin lagi. Oke, seperti biasa, ini ada include servo. Jadi di ini juga kita tuh, nih, kita harus install library-nya si motor servonya ini, servo.h. Terus kita definisiin pot pin A5 dan servo pin 3. Jadi 3 dan di A5 yang disambungin ke Arduino Uno-nya. Terus ini ada void setup. Seperti biasa, void setup tuh buat apa namanya? Buat mengaitkan si objek servonya itu dengan servo pin atau yang udah didefinisi tadi di A5. Jadi kita bisa ngelakuin apa, bisa mengendalikan servonya dari servo pin ini nanti masuk ke void loop-nya. Jadi di sini ada pot value. Analog ini berfungsi untuk membaca nilai analog dari si potentiometer ini yang dihubungin ke pot pin A5 ini. Jadi nilainya tuh bakal berada di rentangnya tuh nih. Value-nya ini antara 0 hingga 1023 atau yang 0 banding 180 ini. Jadi nanti dikonversi nilai analog dari potentiometernya ini jadi sudut putaran sesuai untuk motor servonya ini. Jadi di apa namanya? Kalau kita praktikum langsung dia tuh motor servonya ini bisa muter-muter gitu loh kayak baling-baling gitu. Ditentuin pokoknya sesuai angle-nya gitu sih. Itu dengan delay-nya selama 15. Ini apa namanya? Nyala ya. Berarti mesinnya udah nyala atau udah bisa. Ini sesuai dengan modul yang dibuat. Jadi kalau misalnya ini saya buatnya sesuai dengan modul, source code-nya, terus rangkaiannya juga. Jadi kalau misalnya salah atau kurang, berarti itu adalah kesalahan dari modulnya karena di modulnya pun di tugas akhirnya itu nggak diminta untuk merevisi atau menambahkan di simulasi yang ini. Jadi saya benar-benar buatnya sesuai dengan modulnya. Walaupun di praktikumnya sendiri secara langsung kita nggak buat motor servo atau potentiometer yang seperti ini, tapi rangkaiannya tuh lebih kompleks lagi, nggak yang kayak gini. Alatnya juga beda. Mungkin karena di sini nggak ada. Back to my project. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas dari praktikum Embedded System judul kedua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dalam source code saya atau dalam dalam semua penjelasan dan rangkaian yang saya buat. Terima kasih sudah mendengarkan.